Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Raudatul Jannah. Saya dari kelas PAI 1F, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Apa sih sistem pendidikan Islam di Indonesia itu? Yaitu sistem pendidikan yang rangkaian-rangkaiannya dari sistem atau unsur-unsur pendidik yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilan. Adapun menurut definisi, sistem pendidikan yaitu keseluruhan komponen pendidikan saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? Sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia saat ini yaitu sistem pendidikan nasional yang memberikan siswa pengetahuan yang bersifat mengasah keterampilan kognitif serta membina sikap positif kepada peserta didik yang sejak kecil. Kemudian, bagaimana sistem pendidikan saat di Indonesia? Secara umum, di Indonesia sendiri terdapat 3 jenjang sistem pendidikan nasional yang kemudian dikenal sebagai pelajar. Jadi, seseorang itu wajib belajar selama 12 tahun. Dalam sistem tersebut, pendidikan bermula dari jenjang pendidikan sekolah dasar SD, kemudian dilanjut dengan sekolah menengah pertama yaitu SMP 3 tahun, kemudian lanjut ke sekolah menengah atas SMA. Mengapa harus ada sistem pendidikan di Indonesia? Karena fungsi pertama dari sistem pendidikan di Indonesia yang berlaku secara rasional adalah untuk membangunkan kemampuan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, Sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dalam sistem pendidikan itu terdapat tujuan, kurikulum, materi, metode pendidik, peserta didik, sarana, alat pendekatan, dan sebagainya. Adapun tujuan pendidik yaitu tujuan sistem pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Adapun kurikulum yaitu seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar. Intinya kurikulum rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkait langsung dengan fungsi kurikulum itu wajib memahaminya. Maka dari itu, kurikulum menjadi sebuah dokumen yang mencakup substansi yang isinya berupa rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan, dan program belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi belajar peserta didik. Adapun materi yaitu pembahasan yang akan dibahas dalam pembelajaran. Jadi, kesimpulannya, pendidik dalam Islam merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku orang dalam usaha mendewasakan manusia supaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan Islam adalah usaha maksimal untuk menentukan kepribadian anak didik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam garis besar dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.